kasih atas kesempatannya siang ini. Mudah-mudahan dengan kesempatan yang Bapak berikan ini memberi inspirasi dan pengalaman bagi saya nantinya untuk menerapkan setiap apa yang saya dapatkan hari ini, Pak, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Amin, amin, amin. Baiklah, Pak, sehubungan dengan kedatangan saya hari ini, saya ingin mewawancara Bapak tentang bagaimana cara pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Ya, tepatnya di SD Negeri 32 Payakumbuh. Mudah-mudahan dari sharing yang kita lakukan ini, Pak, dapat menghasilkan beberapa nilai dan langkah-langkah bagi saya dan pengalaman tentunya bagaimana saya dalam menerapkan atau cara untuk mengambil keputusan yang bagus atau bijaksana ke depan. Kita bahas saja, Pak. Yang pertama, kita tahu bahwa di sekolah ini terdapat berbagai macam stakeholder terkait. Bisa jadi dari guru, dari murid, wali murid, atau komite sekolah. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi setiap permasalahan yang terjadi di sekolah ini, atau bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan terhadap setiap permasalahan yang terjadi di sekolah? Terima kasih Pak Syarizal. Pertama saya ucapkan selamat datang di SD 32 Payakumbuh. Ya, dan terima kasih juga telah mempercayai kami di sekolah ini untuk mengadakan wawancara terkait dengan tugas mengenai pengambilan keputusan. Iya. Baik, selama ini di sekolah ini banyak permasalahan yang kita temui, baik dengan guru, dengan siswa, dengan orang tua, yang dimana permasalahan tersebut kadang kita mengambil keputusannya sangat sulit kita untuk memutuskan, karena nanti ada yang perlu kita pertimbangkan antara aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah dengan mungkin kebijakan kita di sekolah. Pertama, misalnya ada permasalahan yang biasanya kita temui di sekolah tentang masalah disiplin misalnya. Kemudian di sekolah ini ada kawan yang barangkali mempunyai masalah mungkin yang keluarga dengan mungkin anak, misalnya anak yang beranak kecil. Kemudian ada yang jauh, yang punya bayi, yang punya bayi. Di sini ada yang satu yang punya bayi. Kemudian kalau menurut aturan seharusnya jam datangnya misalnya jam 7.15, sebelum jam 17 sudah datang ke sekolah. Dan ternyata teman ini karena dia anaknya kecil, paginya harus misalkan susu, makanan bayinya. Kemudian kita kalau dengan aturan tentu tidak bisa begitu sebenarnya, harus tiba jam 7.15, apalagi nanti sampai agak terlambat. Jadi dalam pengambil keputusan tentu kita cari jalan terbaik. Kemudian dengan mencari jalan terbaik ini juga nanti tidak ada juga imbasnya kepada kawan yang lain. Jadi kita beri pengertian kepada orang lain bahwa si A ini dia mempunyai bayi dan pagi dia tuh harus menyiapkan makanan untuk bayinya, susu untuk bayinya. Kita dudukkan bersama dengan teman, kita iakan sehingga temannya mengerti kenapa si A ini bisa terlambat. Jadi kalau tidak kita beri pengertian, tentu nanti yang lainnya merasa si A ini bisa terlambat, kenapa kita ditegur. Jadi nanti imbasnya kepada kawan yang lain. Itu kita dudukkan bersama. Si A ini maksudnya ini, si B ini, si C ini. Jadi kita sehingga nanti kawannya setiap kita ambil keputusan yang kawannya mengerti dengan masalah si A dan si B ini. Kita coba ada salah seorang teman kita yang masih punya bayi sekarang. Kemudian dia sudah ngomong ke saya, Pak, saya datangnya agak terlambat, misalnya pagi itu kita menyiapkan nasinya, susunya, kemudian saya kasih dia itu, kemudian saya kasih pengertian kepada teman yang lain. Kita duduk bersama. Juga ada yang datangnya agak terlambat karena tempatnya jauh. Kemudian setelah kasih pengertian, kalau masih datang lambat juga, kemudian kita
dudukkan lagi apa masalahnya. Berarti yang telah Bapak lakukan di sekolah, bagaimana Bapak memilah-milih ya Pak? Iya, memilah-milih bagaimana bentuk aturan di sekolah, kebijakan di dinas, tentang bagaimana intuisi perasaan Bapak, bagaimana teman ataupun kita sebagai keluarga di Blok 2 ini tetap melaksanakan tugas dengan maksimal tanpa menyalahi aturan begitu ya Pak ya. Jadi mempertimbangkan sesuatu pada tempatnya. Ya berarti kan Bapak sudah menjalankan dengan baik ya Pak ya. Dari tadi dari penjelasan Bapak tadi, saya juga mendengar bahwa terjadi dilema ya Pak. Dilema yang pertama, datang tidak sesuai dengan waktunya, dengan ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Seperti tadi ada yang mengurus bayi, ada yang mungkin betul-betul jarak yang jauh sekali. Jadi di sana tetap diberi juga pengertian dan didudukkan secara bersama tim musyawarah sini ya Pak ya. Dari sana Pak, apa saja langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan tersebut? Tadi sudah dijelaskan beberapa, mungkin saya ingin lebih tahu bagaimana Bapak mengambil keputusan itu dengan bijaksana, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, saling kerjasama, jujur, serta berkeadilan ya Pak. Bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan tersebut menyusun langkah-langkahnya Pak? Apa saja urutan langkah-langkah yang Bapak lakukan di situ? Baik. Yang pertama, kalau yang untuk terlambat, biasanya kita kan ada data-datanya bahwa di absensi kita udah lihat ada yang datangnya tepat waktu, ada yang terlambat, dan ada yang terlambat. Itu kita inventaris. Kemudian yang terlambat ini kita panggil, kemudian kita kasih teguran, kenapa terlambat? Pak, saya jauh karena di jalan ada macet, di jalan itu macam-macam. Kemudian dalam langkah itu kita memberikan solusi. Kira-kira sebenarnya kita buat jadwal jam berapa kita berangkat dari rumah lebih awal. Dengan langkah-langkah tersebut, baik Pak, saya sudah kita coba dan masih juga yang bersangkutan masih juga ada yang masih memang terlambat juga. Kemudian kita panggil untuk langkah berikutnya, kita buat lagi. Masalahnya kalau tidak kita berikan, kita cari langkah-langkahnya, berimbas kepada teman-teman yang lain, berpengaruh kepada yang lain. Pengaruhnya bukan dia terlambat juga, tapi dia bertanya kenapa si A bisa terlambat. Kemudian yang lainnya juga pengertian, termasuk juga saya sebagai kepala sekolah juga jauh. Saya bisa datang lebih awal. Dan alhamdulillah saya usahakan tidak pernah terlambat. Jadi saya bayangkan, saya berikan contoh itu. Saya juga jauh dan saya tidak punya anak kecil dan ibu juga tidak punya anak kecil. Kita sama jauh. Jadi solusinya adalah mungkin mengatur jadwal supaya datangnya atau misalnya lebih cepat. Jadwal kita itu punya jadwal jam berapa kita berangkat dari rumah, itu bisa dikalkulasikan ya Pak ya, untuk datang sesuai dengan aturan tadi. Dan untuk yang beranak kecil juga, anak kecil tuh langkah-langkahnya sudah diambil dengan cara itu di rumah itu tidak kita saja yang ada ayahnya, ada yang lainnya, ada neneknya. Kita bantu dengan itu, sehingga dengan langkah-langkah tersebut alhamdulillah yang bersangkutan sudah mulai, tapi memang belum optimal. Langkah-langkahnya sudah ada kemajuan. Kalau yang biasanya agak lambat, dari 3 biasanya jadi 2, dari 2 jadi 1. Berarti alhamdulillah dari langkah-langkah tadi terlihat jelas ya Pak ya, sudah ada sangat peningkatan. Iya, sangat jelas sekali Bapak sudah menjelaskan bagaimana peningkatan itu nampak dan jelas terlaksana dengan maksimal. Berangsur-angsur. Iya, optimalnya sudah hampir, mudah-mudahan maksimal ya Pak. Iya, dari langkah-langkah tadi itu sudah Pak jelaskan mulai dari awal sampai akhir, itu ada pemilihan individu, ada pemberian solusi, dan ada mungkin duduk bersama, ada musyawarah. Berarti di sana ada 2 dilema yang diselesaikan ya Pak. Yang pertama dilema bagaimana kita memberikan secara
face to face iya. atau individu. Yang kedua, bagaimana Bapak menghadapi masalah ini dan dibawakan kepada forum dengan rekan guru dan teman sejawat di sini. Ya, supaya yang lainnya mengerti. Iya, saling mengerti dan memahami bahwa di sana juga ada rujukan moralnya Pak ya. Iya. Apakah ini baik atau bagaimana, kan bisa dilihat norma yang berlaku di sini. Alhamdulillah di sana menginspirasi Pak. Dari langkah-langkah yang Pak jelaskan tadi itu membuat saya lebih terbuka lagi bagaimana menindaklanjuti atau menghadapi setiap permasalahan yang ada. Seperti salah satu mungkin itu adalah tentang disiplin Pak ya. Iya. Kalau untuk murid bagaimana Pak? Bagaimana kalau jika ada murid atau dengan wali murid, jika ada mungkin pengambilan keputusan, bagaimana kita mengambil keputusan itu dapat diterima oleh wali murid atau murid yang ada di sekolah kita tetap melaksanakan kegiatan di sekolah seperti ekskul atau kegiatan yang lainnya. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Melibatkan stakeholder yang terkait seperti komite atau tokoh masyarakat atau pemerhati pendidikan, tentu lagi mungkin ada lurah dan yang lainnya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Baik, Pak Irsal. Biasanya juga seperti yang tadi Pak, setiap kita orang tua pasti punya permasalahan yang berbeda, tidak sama. Iya. Dengan ekonomi yang berbeda, kemudian kita sama mendapat tadi Pak. Seperti contoh misalnya, kemarin kita kan ada sudah tahfiz. Iya, betul. Kita panggil orang tuanya, kemudian kita data siapa yang mau ikut tahfiz. Kemudian alhamdulillah ada 5 orang yang itu. Kemudian ada satu wali murid yang mengatakan, Bapak saya sampai saat ini belum bisa membayar iuran, tapi saya mau ikut, anak mau ikut, dan anak tersebut tetap diikutkan, tetap ikut dia. Jadi setelah beberapa hari dia berjanji untuk itu membayar, besok lagi janji lagi. Jadi kita itu, yang penting kita semuanya anak kita ikut, nanti yang untuk masalah itu nanti biar kami yang mencarikan masalahnya, mencarikan solusinya sehingga anak itu menyelesaikan kondisi tahfiznya dengan baik, selesai. Dia menerima segala sesuatu fasilitas yang diberikan, kewajibannya haknya diterimanya, kemudian dia ansur-ansur. Jadi kita selesai. Anak selesai sudah, kita juga tidak ada masalah dengan orang tua. Alhamdulillah orang tua menerima dengan bagus, malah dia mengucapkan terima kasih Pak dengan bantuannya. Itu juga kita bawa juga ke forum bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Jadi teman-teman menyarankan Bapak nanti bisa diselesaikan di dalam waktu. Berarti alhamdulillah dari masalah dengan wali murid, dengan murid, Bapak betul-betul mengambil langkah-langkah yang tepat ya Pak. Mulai dengan memanggil orang tua, sharing mungkin dulu, coba mengidentifikasi masalah, serta sudah nampak masalahnya, Bapak carikan solusinya dengan mungkin bermusyawarah dengan bantuan dengan guru. Iya, dengan rekan guru membantu sekaligus bagaimana memecahkan masalah itu supaya cepat selesai, sehingga yang satu masalah tidak mengganggu masalah yang lain. Alhamdulillah tadi Bapak sampaikan kegiatan wisuda tahfiznya jalan, yang anak ini tetap terlaksana wisudanya, tetap melaksanakan, dan orang tua pun tidak merasa terganggu juga, terbebani. Berarti satu masalah dan 2 masalah yang ada yang sejalan itu dapat terselesaikan ya Pak. Berarti adalah pengambilan keputusan Bapak betul sesuai dengan bagaimana mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang ada, bagaimana merasakan keadilan kedua-duanya dapat terjalan. Karena kita merasakan juga masalah orang tua, ekonomi ya Pak. Ekonomi memang jadi dilema utama di sini karena betul. Di sini ekonomi masyarakat memang betul-betul itu kita pertimbangkan. Kalau anaknya mau, ekonominya nanti kita bisa pertimbangkan bersama. Kita cari solusi bersama Pak. Berarti alhamdulillah betul-betul dari setiap dilema yang ada itu Bapak selesaikan dengan yang pertama ada face to face, yang kedua dengan musyawarah di forum tadi, baik dengan wali murid maupun dengan rekan guru dan stakeholder terkait. Ya, yang terakhir Pak di sini dari setiap permasalahan yang Bapak selesaikan atau pengambilan keputusan yang telah Bapak siapkan dan Bapak lahirkan di sekolah ini, tentu ada mungkin berbenturan antara satu pihak dengan pihak lain atau ada aturan yang berbenturan. Bagaimana Bapak menyelesaikan antara dua dilema ini Pak, sehingga pengambilan keputusan tetap terlaksana dan dapat diterima oleh semua pihak? Baik.
Assalamualaikum. Baik Pak, ini di bagian akhir dari wawancara kita pada siang ini. Alhamdulillah terasa lancar ya Pak ya. Saya mendapatkan banyak sekali pelajaran. Kira-kira di sini yang ingin saya ketahui lagi Pak di bagian akhir wawancara kita ini, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa saja yang dapat membantu Bapak dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau kasus-kasus yang dihadapi tadi? Bagaimana Bapak dapat mengambil keputusannya dengan bijaksana serta sesuai dengan nilai kebajikan? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap keputusan itu selalu kita bawa ke forum, ke Dewan Guru. Tentu masalahnya masalah yang tidak bisa diambil dengan sendiri. Misalnya masalah tentang yang menyangkut dengan bersama, kemudian tidak bisa kita ambil kebijakan yang rasanya mungkin terasa terbebani dengan kawan, itu kita bawa ke forum. Di forum ini kita bawa, ini masalahnya si A ini sering datang terlambat, kemudian sudah saya berikan teguran, kemudian masih terlambat. Kita cari, kita identifikasi masalahnya. Kenapa dia terlambat? Mungkin karena jauh, karena mungkin macet, mungkin karena minyak, mungkin segala macam. Kemudian solusinya tentu kita berikan dulu jalan keluar yang saya rasa bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian karena masih juga ada terlambat, kemudian kita bawa ke forum, kita bawa musyawarahkan si A ini masalahnya ini. Ya si B ini masalah ini. Bagaimana kita semua. Jadi nanti dengan kita mengambil keputusan sehingga yang semuanya tidak merasa ada pilah-pilah, yang si B merasa Pilih kasih ya, tidak yang pilih kasih. Si A ini merasa dibedakan, yang si B ini dibedakan. Kita semuanya untuk mengambil keputusan ini semuanya teman-teman merasa semuanya senang, walaupun nanti misalnya ada masalahnya, memang dia agak terlambat, tapi yang lainnya tahu dia apa masalahnya, karena setiap kita ini tidak ada yang sama. Jadi yang kedua, dalam mengambil keputusan ini tentu kita mempertimbangkan nanti apa efeknya kepada yang bersangkutan, apa juga efeknya kepada kawan lain. Itu kita dengan mempertimbangkan segala sesuatu hal, itu kita tidak bisa gegabah, kita harus mencari solusi dengan kepentingan bersama, sehingga nanti dengan harapan kita tidak ada yang merasa tugas ini terbebani. Kita bertugas di sekolah ini dengan ikhlas. Sehingga dengan ikhlas kita nanti tidak ada yang merasa saya dibedakan, si A begini, si B begitu. Jadi sama. Kita samakan. Sehingga nanti kita ke depannya jalingan hubungan komunikasi kita semuanya, kita dengan kita, sesama kita dengan kepala sekolah, dengan kawan-kawan semuanya terjalin hubungan yang harmonis. Itu harapan kita ke depan. Ya betul Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Tadi sudah Bapak jelaskan betul-betul sangat menginspirasi sekali. Jadi setiap kasus, dilema etika antara aturan, tentang norma, tentang permasalahan pribadi mungkin itu dapat terselesaikan dengan baik. Adanya dengan musyawarah tadi, adanya dengan evaluasi, berkeadilan, tidak membedakan satu sama lain, serta jujur dan ikhlas. Nah, prinsip yang Pak jelaskan tadi itu sangat menginspirasi saya, memberikan pengalaman yang luar biasa hari ini Pak. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Mudah-mudahan hal ini menjadi tentunya sebagai ilmu baru dan pengalaman baru bagi saya nanti bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, tentang kasus-kasus yang dihadapi, serta pengambilan keputusan yang bijaksana tentunya sesuai dengan nilai kebajikan, tentunya dapat diterima semua pihak, bermanfaat bagi semua, dan seperti kata Bapak tadi dapat terjadi komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini menjadi awal yang baik bagi kita Pak, dan di lain waktu atau di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Kami sambutannya semoga kedatangan Pak ke sini
menambah di kami juga ada itu kan, menambah Ilmu baru. kemudian terima kasih atas pekerjaannya, kemudian mohon maaf atas segala sambutan yang tidak tepat pada waktunya. Iya. Tempatnya. Sama-sama Pak. Ya, saya mohon maaf juga jika mungkin perkataan saya atau cara saya berbicara kurang pas. Saya mohon maaf juga dan mohon maaf sekali juga mengganggu waktu Bapak yang mungkin ada kegiatan atau ada kesibukan. Saya ganggu beberapa menit. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita serta menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Faisal di spot kita. Iya Bu, alhamdulillah Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sudah lama tidak jumpa ya Bu. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat untuk melaksanakan ibadah. Begitu ya. Iya, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan aktivitas kita ya Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, ini sudah mengganggu waktu Ibu karena ya ada beberapa hal yang ingin saya wawancarakan dengan Ibu guna melihat sejauh mana cara pengambilan keputusan yang bijaksana, bertanggung jawab sesuai dengan nilai kebajikan. Apakah Ibu bersedia Bu untuk meluangkan waktunya agak beberapa menit? Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu. Di sini yang pertama yang ingin saya ketahui tentang bagaimana kesehatan kita sudah sering bersama, sering melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik itu ekstrakurikuler, kokurikuler, dan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, di sekolah kita tentunya banyak stakeholder ataupun pihak-pihak terkait, dan juga guru dengan murid. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada, sehingga Ibu dapat mengambil keputusan yang bijaksana, apakah itu berdasarkan aturan atau rujukan moral yang ada di sekolah kita Ibu. Terima kasih Faisal ya, kepercayaannya untuk melakukan wawancara dengan Ibu. Tentu tujuannya kita sharing pengalaman ya, karena kita sudah lama berinteraksi dan Pak Zaitun juga sudah banyak mengetahui hal-hal yang ada di sekolah kita ini. Dalam mengambil keputusan mungkin ada secara teori ya, kita juga belajar secara teori, tapi yang namanya teori tentu kalau dalam mana kita baca tentu kita lupa, jadi mungkin banyak itu pengalaman. Di dasar-dasar kita mengambil keputusan itu biasanya ini identifikasi dulu ya. Bagaimana kita mengidentifikasi? Tentu yang pertama kita melihat dulu permasalahannya. Permasalahannya itu bentuknya apa, kemudian efeknya bagaimana, kemudian siapa yang terlibat, lalu risiko atau sama efek ya, risikonya nanti kepada siapa. Mungkin itu cara kita dulu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Iya, terima kasih Bu. Berarti Ibu Mila sudah memilah-milah. Ya, dulu ya. Iya. Masalah apa mungkin dan terkait dengan apa? Iya, melibatkan siapa saja, gitu kan? Alhamdulillah berarti sudah mengarah Ibu. Bagaimana cara Ibu setelah memilah, mengidentifikasi, memilah-milih, bagaimana Ibu membedakan apakah masalah ini berbenturan dengan aturan atau dilema etika apa yang Ibu rasakan saat ingin mengambil keputusan terhadap permasalahan yang ada? Yang pertama kita berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Alhamdulillah sudah lama bertugas di kepala sekolah. Kemudian berdasarkan pembinaan yang kita dapatkan juga sebelumnya, baik itu dari orang tua atau dari kepala sekolah kita dulu, pokoknya itu orang-orang yang memberikan ilmu pengetahuan pada kita. Nah itu berdasarkan itu kita bisa memilah. Oh ini permasalahannya perlu melibatkan apa tadi? Rujukan moral. Oh ya, ini permasalahannya berhubungan dengan moral atau berhubungan dengan aturan. Nah dari situ kita bisa melihat pengalaman kita sehari-hari. Kita kan memahami dulu apa permasalahannya, apa karakter permasalahan tersebut. Nah apakah ini efeknya kepada orang banyak, atau risikonya kepada orang banyak atau kepada pribadi kita sendiri. Mungkin itu ya penentuan kebijakannya. Berarti alhamdulillah sudah jelas bagaimana membedakannya Ibu ya.
kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, yang namanya kita berada dalam satu lembaga, tentu kita berada di lingkungan yang banyak orang gitu ya. Walaupun ibu seorang pimpinan, ibu di sekolah tetap memutuskan suatu itu berdasarkan ini kita ada permasalahan. Nah, yang pertama kita melibatkan tim dulu. Kita melibatkan tim di sekolah. Ya, sebelum kita mengambil satu keputusan, kita melibatkan tim. Nah, kita ada beberapa tim di sekolah, umpamanya ini berhubungan dengan anak. Nah, ini timnya, istilahnya kan sama dengan BK. Ini permasalahan yang dengan guru umpamanya. Nah, itu tentunya walaupun itu ibu tidak punya tim, tapi tentu ibu ada juga ya siapa di sekolah ini yang umpamanya ibu beri kepercayaan. Kemudian kalau berhubungan dengan wali murid umpamanya, ya kita bisa juga selain melibatkan guru, kita melibatkan komite. Nah, jelas masalah itu jangan karena kalau kita bersikap secara individual, pragmatis nanti efeknya kurang bagus gitu. Keputusannya kurang kurang valid gitu keputusan. Intinya ya kita melibatkan kalau masalahnya di sekolah. Berarti Ibu sudah melibatkan setiap unsur terkait ya Bu, mulai dari guru, orang tua, tentunya komite juga ada ya Bu ya. Tergantung permasalahannya. Ya, apakah pernah dari pengambilan keputusan sebelumnya yang bertentangan atau berbenturan dengan aturan atau dengan pihak-pihak terkait, bisa jadi wali murid seperti Ibu yang bilang tadi, atau dengan sekolah lain, atau bisa jadi dengan komite sekolah. Kalau adakah contohnya mungkin yang Ibu selesaikan dari pengambilan keputusan tersebut? Itu ada ya Pak Zal. Jadi kita permasalahan yang datang dari wali murid umpamanya, contoh kemarin kasus ya masalah kita mengumpulkan sumbangan di sekolah ya. Ibu berpikir karena melihat kinerja guru kita yang honor di sekolah ini luar biasa ya, mereka tidak hitung-hitungan, mereka bekerja ikhlas, mereka bekerja luar biasa lah gitu kan, namun tidak sesuai dengan pendapatan yang mereka terima ya, tidak sesuai dengan gaji yang mereka terima. Tentu bagaimana kebijakan kita supaya mereka punya kesejahteraan. Nah, kita membicarakan ini dengan komite, lalu komite rapat dengan masyarakat, dengan wali murid. Ternyata ada wali murid yang tidak menerima, dan wali murid ini tidak secara sportif menyampaikan ke sekolah. Nah, tapi dia malah menyampaikan ke medsos. Ya, ini kan jadi satu masalah. Nah, yang dipertaruhkan kan nama baik sekolah. Nama baik sekolah dengan realita yang ada. Nah, kita pun tidak bisa menelusuri siapa pelaku tersebut, karena dia tidak berani, tidak bertanggung jawab. Nah, biasanya apapun permasalahan, ya kita minta kepada wali murid datang ke sekolah secara langsung kalau ada suatu hal yang tidak jelas. Nah, bagaimana memutuskan hal yang terjadi seperti kemarin? Ya, karena kita tidak bisa menelusuri siapa pelakunya. Nah, tapi ini tetap menjadi masalah yang kita kita selesaikan. Dalam tim kita bicarakan, dengan komite kita bicarakan bagaimana solusinya. Berarti alhamdulillah Ibu langsung menjembatani ya Bu, mencari solusinya, bagaimana kita saling merangkul. Ada satu lagi kasus, mungkin di sini ada juga nanti entah kebijakan atau apa ya, masalah sekolah sore. Belajar tambahan. Belajar tambahan. Nah, dalam belajar tambahan ini kan kita di sekolah tidak membuat anggaran ya. Bagaimana tambahan seperti sebelum juga dilakukan, kita hanya minta kepada wali murid ketika rapat agar membawakan makan siang untuk guru sebagai kontribusi mereka atas partisipasi guru, pelayanan guru ya kan, memberikan waktu anak-anak. Bahkan mungkin sampai maghrib Ibu ya. Kan ya waktunya. Jadi untuk guru yang honor, ini Bu tegas. Ya, ada contohnya guru kita honor dan dia jam mengajar tuh mestinya mencari tambahan aja karena gajinya sedikit di sekolah kita. Nah, untuk kasus yang seperti ini Ibu ya tegas. Ya tegas menyatakan kepada wali murid tolong dibantu. Nah, itu kita berjelas-jelas dengan wali murid. Jadi ada kita yang
memutuskan dasar kita memutuskan sesuatu itu pertama berdasarkan intuisi kan, Ya, berdasarkan perasaan. Iya Bu. Biasanya kalau perasaan ini memang kita agak subjektif. Nah, mungkin ini berdasarkan intuisi, perasaan kita bagaimana guru yang menyediakan waktu tadi mengajar Lebih tambahan, ya. Sementara dia waktunya itu biasanya dia gunakan untuk mencari tambahan. Mencari tambahan. Nah, kalau di sini kita bersifat tegas untuk keputusannya. Nah, ada juga kita mengambil keputusan itu berdasarkan pengalaman. Nah, kalau pengalaman ini biasanya kita mengenali karakteristik ya anggota kita atau wali murid atau siapa saja lah di lingkungan kita kenali dulu karakteristik mereka. Artinya kita paham dulu dengan orang tersebut. Supaya apa? Supaya nanti ya kalau terjadi benturan kita tidak gegabah dalam memutuskan. Kita bisa merujuk gitu kepada karakternya. Bisa juga kita mengambil keputusan itu berdasarkan aturan. Berdasarkan aturan itu biasanya ini keputusannya bisa bertahan lama karena orang ini sudah beraturan kan. Nah, ada juga kita ya berdasarkan wewenang. Nah, seperti tadi mungkin sesekali memang perlu wewenang kita gunakan. Kalau kasusnya ini secara individu. Kalau ada individu umpamanya kan ada juga ya kebenturan yang kita dia ingin menunjukkan umpamanya powernya kepada kepala sekolah. Di sini wewenang kita gunakan. Jadi tentang disipliner atau lainnya. Bisa jadi. Berarti alhamdulillah dari penjelasan Ibu tadi sudah jelas bagaimana intuisi tentang dilema etika dan beberapa hal yang berbenturan dan pengalaman Ibu sudah memberikan inspirasi ya Bu bagaimana cara pengambilan keputusan itu tidak gegabah sesuai dengan aturan. Hasilnya valid. Iya, valid. Valid dan tidak menyakiti salah satu. Dapat diterima secara Dapat bersama. diterima. Berarti itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya Bu, jujur, keadilan, serta mampu untuk mengayomi semuanya. Ya, yang ini Bu, bagian terakhir dari kita. Dari setiap keputusan yang Ibu ambil, bagaimana Ibu menyampaikan hasil keputusan itu kepada khalayak ramai, sehingga dapat diterima secara bersama dan mampu melaksanakan keputusan itu dengan lapang dada dan diterima sesuai dengan apa yang telah ditetapkan begitu Ibu. Kalau berhubungan dengan wali murid biasanya kan kita mengadakan pertemuan secara berkala ya. Kita secara per 3 bulan umpamanya setiap selesai PTS atau sekali 6 bulan minimal gitu kan setelah pas itu kita menyampaikan apa-apa saja kegiatan yang ada di sekolah, apa saja prestasi di sekolah, lalu apa yang akan perlu dukungan dari wali murid yang nanti menyampaikan atau keputusan-keputusan yang selama ini ada di sekolah yang sudah dimusyawarahkan, pokoknya disampaikan pada saat seperti itu. Nah, pertemuan-pertemuan itu. Nah, biasanya karena wali muridnya sudah melihat kinerja kita, sudah melihat hasil kerja sekolah itu kan, bagaimana pelayanan kita. Nah, biasanya kita dalam menyampaikan keputusan pun tidak ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu. Dan kita melihat wali murid pun antusias mendengarkan dan menerima apa yang kita ya kuncinya itu apa yang kita putuskan, yang kita sampaikan itu memang betul-betul apa yang kita kerjakan sesuai dengan realita sesuai dengan realita dan mereka tentu menyaksikan sendiri. Nah, itu secara lisan namanya. Nah, kalau secara tertulis hal-hal tertentu keputusan ya kita mungkin buatkan surat sampaikan kepada wali murid atau kalau bisa umpamanya kalau bisa kita pampangkan di mading. Berarti alhamdulillah untuk murid, wali murid dan segala macam terkait bagus ya Bu. Bagaimana untuk kira-kira rekan guru atau teman sejawat yang memiliki permasalahan, bagaimana Ibu menyelesaikan dan menyampaikan kepada mungkin satu orang atau individu atau beberapa kelompok orang yang bermasalah? Bagaimana cara Ibu menyampaikan langsung kepada rekan guru tersebut? Ya, makasih. Seperti yang sampaikan tadi, kalau kita berbenturan dengan guru, nah awalnya kita kan sudah memahami karakter guru tersebut. Ini kalau ini gurunya begini cara mengatasi masalahnya. Jadi kalau dihadapkan bersama, umpamanya guru ini langsung ya menyampaikan hal yang rasanya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, menusuk kita, umpamanya itu biasanya itu mendiamkan. Ibu tidak merespon. Karena kalau direspon kita takutnya nanti yang keluar itu yang tidak baik. Karena kita sudah tahu karakternya. Nah, nanti ya dilihat situasinya, mungkin dia kita panggil secara individu.
Kenapa dia bersikap seperti itu? Kita sampaikan apa yang tidak disenangi. Kita tetap berhati-hati. Yang penting kuncinya menjaga hubungan baik. Itu biasanya yang kalau secara individu. Kalau secara bersama, ya tentunya kita dengan evaluasi. Nah, jadi kalau rapat itu selalu menyampaikan kepada guru apa hal-hal yang rasanya kurang cocok, kurang pas, sampaikan secara langsung. Ya, jangan di belakang. Ya, jangan, karena kalau di belakang nanti efeknya tidak bagus. Kalau secara langsung, ibu tipenya orangnya suka dikritik, tidak ada masalah. Kalau yang disampaikan itu benar, itu diterima. Karena kan kita ini manusia tentu tidak sempurna. Pasti kita punya kekurangan, ya kan? Tidak luput dari kilaf ya. Nah, pasti, ya kan? Dan mungkinlah kita selalu benar. Mungkin karena kondisi iman kita kurang bagus, kita melontarkan kata-kata mungkin yang kurang bagus juga. Itu bisa jadi. Jadi artinya ibu tidak langsung merespon masalah dengan individu. Tidak boleh, karena khawatir. Mungkin nanti responnya mungkin dipanggil secara individu ya Bu. Penjelasannya pun secara individu. Ya baik Bu, terima kasih. Alhamdulillah dari wawancara bersama Ibu banyak sekali hal-hal baru serta inspiratif sekali. Karena tadi satu kunci yang saya dapatkan, yang pertama karakter, karena kita tahu karakter kita berbeda-beda. Bagaimana kita menjadikan pengalaman dan kegiatan yang telah kita lakukan itu sebagai salah satu untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, ketika itu tadi ada intuisi. Kita tahu bahwa intuisi adalah perasaan yang tidak bisa kita bohongi ya Bu ya. Nanti dengan intuisi itu dapat kita jadikan sebagai pedoman bagaimana kita menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kata Ibu tadi adalah evaluasi. Ini alhamdulillah sangat menginspirasi sekali bagi saya sendiri. Dan nanti insya Allah akan diterapkan di tempat kerja saya Ibu. Dengan evaluasi ini, alhamdulillah akan mampu nanti pengambilan keputusan itu dapat terlaksana maksimal, bijaksana sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Artinya jangan muncul lagi masalah baru setelah ini. Iya, karena hasil dari evaluasi adalah belajar. Aku sering menyampaikan kepada anak-anak ya, kepada guru, yang namanya belajar bukan kamu mendapatkan nilai 100, bukan kamu mendapatkan nilai terbaik, tapi yang belajar itu terjadi perubahan, cara yang lebih baik. Nah itu artinya setelah kita mengambil keputusan harus ada yang berubah. Iya. Nah, harus ada yang berubah dan tidak terjadi lagi hal yang sama. Iya Bu, alhamdulillah dari hasil ini sangat-sangat menginspirasi Bu. Mudah-mudahan ini dapat kita terapkan ya Bu. Untuk Ibu semoga sukses kembali, semakin sehat selalu dan jaya untuk kegiatan sekolah kita. Dan untuk saya pribadi nanti akan menjadikan inspirasi dan pengalaman baru serta pelajaran baru bagaimana untuk ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.